Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba berlatih soal mengenai materi genetik. Langsung saja untuk soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. 1 merupakan molekul ganda, 2 merupakan molekul tunggal, 3 gula penyusunnya deoksiribosa, 4 gula penyusunnya ribosa, 5 hanya terdapat di inti sel. Yang merupakan ciri-ciri DNA adalah, kita diminta untuk mencari manakah dari kelima nomor ini yang merupakan ciri-ciri DNA. Kita akan bahas mana yang paling tepat. DNA, D-nya sendiri merupakan singkatan dari deoksiribosa, N-nya nukleat, A-nya asid atau asam. Maka ketika ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi asam deoksiribosa nukleat, maka sudah jelas salah satu ciri dari DNA yaitu nomor 3, gula penyusunnya deoksiribosa. Kemudian selain itu, ciri yang lain, DNA ini merupakan untaian double helix atau saling tumpang tindih. Maka ini juga menjawab nomor 1, merupakan molekul ganda. Kemudian untuk yang nomor 2, merupakan molekul tunggal. Ini bukan, karena ini yang molekul tunggal berupa RNA. Kemudian untuk gula penyusunnya yang berupa ribosa, ini adalah RNA itu sendiri dari kata ribosa nukleat acid. Kemudian yang kelima, hanya terdapat di inti sel. Ini juga bukan, karena apa? DNA selain ada di inti sel atau nukleus, juga ada di mitokondria, ada juga di plastida, ada juga di sentriol. Jadi ciri-ciri DNA yang paling tepat yaitu 1 dan 3. C. Cukup mudah. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Kromosom yang memiliki lengan 2 sama panjang disebut metasentrik, monosentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Coba sebentar, kira-kira jawabannya apa? Ya, benar. Jawabannya yaitu metasentrik. Kenapa kok jawabannya metasentrik? Kita bahas. Ada tipe 4 kromosom yang kita bahas, yaitu pertama metasentrik. Metasentrik mempunyai ciri bahwa sentromer, kita lihat, sentromer terletak di tengah-tengah lengan kromosom. Jadi ini membuat kromosom memiliki 2 lengan yang sama panjang, metasentrik. Kemudian submetasentrik yang mana, yaitu ketika sentromer bergeser agak sedikit menjauh dari tengah, sehingga terlihat salah satu lengan kromosom lebih panjang daripada lengan yang lain. Itu submetasentrik. Kemudian akrosentrik. Akrosentrik ketika sentromer kembali atau bergeser lagi menuju ke ujung dari kromosom tersebut. Jadi salah satu lengannya semakin pendek. Kemudian untuk telosentrik, ketika sentromer berada pada ujung kromosom. Cukup mudah. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. RNA yang berperan membawa asam amino dalam sintesis protein adalah ARNAT, B. RNASN, C. RNAD, D. RNAM, E. RNAR. Coba sebentar.
Jawaban yang paling tepat yaitu RNA-T. Jadi RNA-T atau RNA transfer atau tRNA sama saja, yaitu RNA yang berperan membawa asam amino dalam proses sintesis protein. Kemudian bagaimana dengan RNA-D atau RNA duta atau juga RNA-M atau mRNA sama saja. Jadi RNA duta atau RNA messenger merupakan RNA yang paling besar, kemudian yang paling panjang yang disintesis dalam nukleus. Dan mereka juga RNA-D atau RNA-M ini berfungsi sebagai pembawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Kemudian untuk yang C sendiri, RNA-R atau RNA ribosom atau rRNA sama saja, ini merupakan komponen penyusun ribosom yang jumlahnya paling banyak dan membantu dalam proses sintesis protein, tetapi secara khusus yang berperan membawa asam amino dalam sintesis protein yaitu RNA transfer atau RNA-T. Cukup mudah soal-soal yang sudah kita kerjakan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Basa nitrogen yang terdapat pada DNA sebagai berikut kecuali guanin, adenin, urasil, timin, sitosin. Kemudian soal nomor 5. Bahan dasar DNA adalah A. Gula fosfat basa nitrogen, B. Gula basa nitrogen guanin, C. Purin basa nitrogen guanin, D. Adenin timin basa nitrogen, E. Fosfat, sitosin, dan timin. Silakan untuk soal nomor 4 dan nomor 5, kira-kira apa jawabannya, kemudian apa alasannya. Silakan bisa di komen dalam video berikut. Saya rasa cukup mudah beberapa soal yang berkaitan dengan materi genetik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.